Pikirkan ini baik-baik. Apa yang membuat kita disebut waras? Apa yang membuat kita bisa berpikir dengan cara yang disebut rasional? Apakah kewarasan itu bisa diukur dengan cara yang sama bagi semua orang? Dan lebih penting lagi, apa sebenarnya logika itu? Dan mengapa kita membutuhkan logika untuk disebut waras? Di video ini, kita akan meresapi pertanyaan besar ini. Logika, kewarasan, dan apakah standar kewarasan itu universal? Bersiaplah untuk memasuki dunia di mana pikiran kita diuji dan dunia rasional dipertanyakan. Apa itu logika? Logika, sebuah kata yang sering kita dengar, tapi apa sebenarnya artinya? Dalam filsafat, logika adalah cara kita berpikir yang benar, dasar dari setiap keputusan yang kita buat. Tanpa logika, bagaimana kita bisa yakin kalau apa yang kita pikirkan itu benar? Tapi apakah logika itu selalu membawa kita pada kebenaran? Untuk menjawabnya, kita harus kembali pada akar logika itu sendiri. Dalam sejarah filsafat, Aristoteles adalah orang yang pertama kali mengembangkan teori dasar logika, sebuah sistem yang kita gunakan untuk memikirkan dunia secara terstruktur. Bayangkan sebuah silogisme sederhana. Semua manusia adalah makhluk hidup. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates adalah makhluk hidup. Logika memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan yang valid, tapi logika juga bukan tanpa batas. Jadi apakah logika itu hanya alat untuk berpikir dengan benar? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar alat? Mengapa kewarasan membutuhkan logika? Jika logika adalah alat untuk berpikir, maka apa hubungannya dengan kewarasan? Apa yang membuat kita disebut waras? Di dunia ini, kita sering mendengar istilah kewarasan yang dihubungkan dengan kemampuan kita untuk berpikir dengan cara yang rasional dan teratur. Tapi apakah itu saja? Apakah kewarasan hanya soal berpikir dengan cara yang benar? Filsuf besar René Descartes mengatakan, kita bisa meragukan segalanya, tapi satu hal yang tidak bisa kita ragukan adalah bahwa kita sedang berpikir. Cogito, ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Descartes menegaskan bahwa kewarasan berhubungan langsung dengan kemampuan kita untuk berpikir dengan rasional. Dalam dunia yang penuh keraguan ini, logika menjadi dasar untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Tapi bagaimana jika logika itu sendiri bisa membuat kita jatuh dalam kebingungan? Apa yang terjadi jika kita menggunakan logika untuk meyakini hal-hal yang salah? Logika, meskipun sebuah alat yang sangat berguna, juga bisa digunakan untuk memperkuat pemikiran yang tidak benar. Seperti misalnya, seorang yang percaya bahwa ia bisa terbang meski ia tahu fisika tidak mendukungnya. Logika yang tidak dipandu oleh kenyataan bisa membawa kita pada kewarasan yang sesat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih rumit. Apakah standar kewarasan itu bersifat universal bagi semua manusia? Di satu sisi, ada mereka yang percaya bahwa kewarasan bisa diukur dengan cara yang sama untuk semua orang. Immanuel Kant, misalnya, berpendapat bahwa ada hukum-hukum logika dan moral yang bersifat universal, terlepas dari budaya atau latar belakang kita. Kant percaya bahwa rasio manusia memiliki struktur dasar yang sama, yang memungkinkan kita untuk berpikir rasional dan membuat keputusan moral yang adil. Tapi, ada juga pandangan yang sangat berbeda dari filsuf seperti Michel Foucault dan Friedrich Nietzsche. Mereka percaya bahwa apa yang kita sebut sebagai kewarasan seringkali adalah konstruksi sosial yang dibuat oleh kekuasaan dan budaya tertentu. Foucault, dalam karyanya Madness and Civilization, berargumen bahwa kewarasan dan kegilaan bukanlah hal yang universal, melainkan kondisi yang ditentukan oleh struktur sosial dan budaya. Apa yang dianggap waras di satu tempat, bisa saja dianggap gila di tempat lain. Begitu pula dengan Nietzsche, yang melihat kewarasan bukan sebagai keadaan objektif, tapi sebagai penghalang untuk menciptakan nilai-nilai baru. Dalam pandangannya, kewarasan seringkali adalah hasil dari struktur sosial yang membatasi potensi individu. Jadi apakah ada standar kewarasan yang universal? Mungkin jawabannya lebih rumit dari itu. Standar kewarasan bisa sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan bahkan kekuasaan yang ada. Jadi, jika logika adalah alat yang kita gunakan untuk berpikir dan kewarasan berhubungan dengan kemampuan kita
untuk berpikir secara rasional, bagaimana hubungan ini membentuk realitas kita? Filsuf seperti Ludwig Wittgenstein berargumen bahwa logika sebenarnya adalah batasan dari bahasa, dan oleh karena itu, juga batasan dari apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang bisa kita katakan tentang dunia. Artinya logika bukan sekadar alat berpikir, tetapi juga mengarahkan kita dalam memahami realitas itu sendiri. Jika logika membatasi cara kita berpikir, maka kewarasan dalam arti tertentu adalah kemampuan kita untuk berpikir dalam kerangka logika yang diterima. Namun ini juga berarti bahwa kewarasan kita, apa yang kita anggap benar atau tidak, terbatas pada kerangka logis yang kita miliki. Jadi, apa yang kita dapatkan dari semua ini? Apakah logika itu semata-mata alat berpikir yang membuat kita waras? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkannya dengan cara kita melihat dunia? Dan apakah standar kewarasan itu benar-benar bersifat universal? Atau apakah ia hanya dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial kita? Kita sudah menjelajahi berbagai pemikiran besar tentang logika dan kewarasan. Mungkin kita tidak akan mendapatkan satu jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas. Logika dan kewarasan sangat erat kaitannya dengan cara kita memahami dan mengartikan dunia di sekitar kita. Jadi, apakah kamu benar-benar waras? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam yang kita semua perlu pertanyakan? Ini bukan hanya tentang logika, ini tentang bagaimana kita melihat dunia.